Mengejutkan, hari ini ada dua kabar terbaru tentang Darel, anak laki-laki yang hilang di Subang. Langsung saja ke kabar yang pertama. Kasus Darel anak hilang di Subang, kecurigaan nenek kuat sempat lihat ini, dia kok mondar-mandir. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Teka-teki Darel anak hilang di Subang hingga kini belum terjawab. Di satu sisi, sang nenek memiliki kesaksian kuat sendiri perihal kasus yang sudah hampir 2 pekan bergulir ini. Kasus Darel anak hilang di Subang diketahui masih ramai disorot publik, lantaran hilang secara misterius sejak tanggal 24 April tahun 2023 lalu. Tim kepolisian, bahkan BPBD dan Tagana setempat telah diterjunkan untuk mencari bocah bernama lengkap Darel Gaisan Rafasa, 3,5 tahun, yang hilang di kampung neneknya usai tiba mudik di Cikaso, Desa Kalijati Timur, Kabupaten Subang. Lantas apa kesaksian nenek di kasus Darel anak hilang di Subang itu? Kecurigaannya di kasus ini setidaknya disampaikan ke anggota DPR RI Deddy Mulyadi di saluran YouTube-nya, di Sitat Senin tanggal 8 Mei tahun 2023. Menurut sang nenek, Darel sejak awal sampai tiba di kampung Cikaso sudah tak mau turun. Dia menganggapnya sebagai firasat buruk dari sang bocah. Sudah beberapa kali dibujuk untuk turun dari mobil travel yang ditumpanginya, namun bocah lelaki itu tak juga membuahkan hasil. Sang nenek lalu mengatakan Darel akhirnya mau turun, tapi sejurus kemudian, dia lalu naik ke dalam mobil lagi. Seperti firasat dia mungkin, di mobil sebenarnya dia sudah minta turun duluan, tapi pas di depan jalanan, dia tiba-tiba naik lagi, dan enggak mau turun, kata sang nenek. Kegelisahan juga sudah terjadi di dalam perjalanan. Sang anak mondar-mandir tak karuan, dia mondar-mandir terus. Sehari sebelum keberangkatan, sang nenek juga ikut gelisah. Dia bimbang dengan kegelisahannya, apakah akan ikut pulang kampung ke Subang bersama anak, menantu, cucu, dan besannya atau tidak. Sampai-sampai ayah Darel yang juga anaknya, Khairudin, kemudian mengajaknya berbicara. Enggak mimpi apa-apa, cuma saya tengah malam gelisah, enggak bisa tidur, bangun lagi jam 1 sampai jam 4, itu malamnya sebelum mau berangkat ke sini. Lalu anak, Khairudin, tanya, gimana mau ikut enggak? Akhirnya saya jawab terserah saja, kan besan juga ikut ke sini, lagian nenek juga mau lihat rumah, saya juga baru sembuh dari stroke, kata dia lagi. Dari pengakuannya, sang anak Khairudin memang sangat kepingin sekali pulang ke Subang, dia ingin berlibur lebaran sekaligus ingin melihat rumah. Makanya di mobil semua makanan, Darel, dibawa, ada pisang, biskuit, serabi, semua cemilannya dibawa, katanya. Anak saya menyesal, tahu begitu enggak usah kita pulang ke sini, kata dia saat menyikapi kasus Darel anak hilang di Subang. Kabar yang kedua, 5 fakta baru kasus Darel anak hilang di Subang, bikin posisi kedua orang tua makin tersudut. Teka-teki kasus Darel anak hilang di Subang hingga kini belum terpecahkan. Sejumlah pihak masih terus melakukan pencarian terhadap pemilik nama lengkap Darel Gaisan Rafasa itu, mulai dari keluarga hingga aparat kepolisian. Namun kini ada babak baru atas kasus Darel anak hilang di Subang yang harus dihadapi kedua orang tuanya. Karena hal ini pula, mereka mulai mengeluhkan banyak hal, karena merasa berat dan tersudutkan. Seperti yang disampaikan Kurnaesi, orang tua Darel anak hilang di Subang saat diwawancarai ex-Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, di saluran YouTube-nya, di Sitat Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Dalam keterangan terbarunya, Kurnaesi mengaku sangat lelah menghadapi kehidupan pasca hilangnya Darel, sang anak berusia 3,5 tahun yang hilang misterius di depan rumah. Akan tetapi dia masih mengaku beruntung, karena walau bukan warga kampung Cikaso, Desa Kalijati Timur, Kabupaten Subang tempat hilangnya anak tersebut, namun banyak sekali warga sekitar yang memberi perhatian dengannya, dan ikut melakukan pencarian. Terlepas dari itu, banyak juga orang yang datang silih berganti termasuk para YouTuber ke rumah, menanyakan ihwal kejadian dan lain-lainnya. Saya lelah pak, banyak yang nanya bola balik, sudah pergi datang lagi, benar lelah saya mah pak, kata Kurnaesi kepada Deddy Mulyadi. Selain itu, Kurnaesi juga mengeluhkan banyaknya janji orang-orang yang coba memberikan bantuan dengan bantuan supranatural, namun berakhir nihil. Terakhir adanya seorang pria Parubaya yang berjanji dan menyebut bahwa Darel anak hilang di Subang itu akan kembali pada pukul 11 malam.
Hal itu juga sempat dituruti Deddy Mulyadi, yang ikut menunggu kedatangan sang bocah tersebut. Segala keperluan juga sudah disiapkan, mulai dari rokok, kopi, susu, dan lain-lainnya. Harapan-harapan terus, tapi pembuktiannya enggak ada, kata Kurnaesi. Iya, kemarin juga saya tanya pas ketemu kemarin, kunaon jam 11 teh, katanya dia tunggu dulu. Walah, kata Deddy Mulyadi. Ada juga pihak yang menjanjikan bahwa sang anak akan datang dini hari, tetapi setelah ditunggu dari jam 2, pukul 3, pukul 4 sampai subuh, hasilnya kembali nihil. Bikin orang gede hati saja, timpal adik Kurnaesi. 5 fakta baru kasus Darel anak hilang di Subang. Sementara itu, ada 5 fakta baru yang setidaknya kini harus dihadapi kedua orang tua Darel. Karena 5 hal itu pula mereka merasa makin tersudutkan atas kasus ini. Fakta pertama, yakni besarnya tuduhan banyak orang terkait keterlibatan kedua orang tua Darel atas kehilangannya. Sebagian netizen memang menganggap ada kejanggalan yang cukup aneh dengan sikap dan keterangan yang diperlihatkan Kurnaesi dan Hairudin. Namun di satu sisi, kedua orang tua berkeyakinan bahwa segala tuduhan yang dialamatkan pada dirinya adalah hoaks dan tidak berdasar. Ya enggak lah, itu kan anak kami sendiri, masa kami tega, kami juga masih punya hati. Atas berbagai praduga tersebut, kedua orang tua Darel juga kini harus menghadapi berbagai rangkaian pemeriksaan di kepolisian. HP-nya bahkan sudah disita polisi sebagai bagian dari penyelidikan. Fakta kedua, yakni beratnya rasa kehilangan sang anak. 2 minggu berlalu, Kurnaesi masih berharap agar anak itu bisa kembali dalam keadaan apapun. Dia juga masih punya keyakinan kalau anak itu akan ditemukan. Jika tempo hari masih yakin dia tengah bermain di kamar, namun kini dia mengaku tak tahu. Insya Allah batin saya sih ada, yakin ketemu, dan yakin ketemunya di sini, mudah-mudahan di sini. Sekarang saya nggak tahu dia di mana, tapi insya Allah dikasih keajaiban, dia kembali dan datang dengan apapun dan dengan siapapun. Saya berserah diri, kata Kurnaesi sambil berharap jika benar diculik untuk segera dikembalikan. Fakta ketiga, hilangnya pekerjaan orang tua usai kejadian tersebut. Mengingat, mereka diminta untuk tetap tak kembali ke Jakarta, dan tetap di Subang untuk melewati serangkaian kasus ini hingga tuntas. Dan hal itu menjadi pukulan berat bagi keluarga. Fakta keempat, yakni kedua orang kakak Darel yang sudah lama meninggalkan sekolah. Kakak satunya bersiap menghadapi ujian sekolah, sedangkan kakak lainnya mau mengerjakan tugas-tugas yang terbengkalai sebelum akhirnya masuk sekolah. Dan fakta kelima, yakni dilematis orang tua dengan penyakitnya yang turut serta ikut pergi ke Subang, sebab orang tua mereka baru saja sembuh dari stroke, dan hingga kini masih harus melakukan sejumlah terapi di rumah sakit. Jadi pengobatannya 2 minggu sekali, sekarang jadi terganggu. Dia kan memang lagi sakit, itu yang buat saya jadi bingung, kata dia. Karena kelima hal itulah yang membuat kedua orang tua Darel menjadi makin tersudut. Kondisi tubuh Kurnaesi makin drop alias kelelahan, karena syok berhari-hari kurang tidur, dan sering memberi keterangan ke polisi hingga larut malam. Kurnaesi, si ibu Darel anak hilang di Subang, di akhir penuturan, berharap agar semua pihak tak makin memperuncing keadaan dengan melontarkan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Jangan komentar yang enggak tahu masalahnya, enggak mungkinlah kita seperti itu, mengorbankan tumbal, jangan mengabarkan di luar yang kami berikan. Intinya saya cuma pengen anak saya kembali saja, kata dia.